Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kor mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sambil bangkit berdiri, mengalir kasih dari tempat, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, Kor, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat pagi siang hari ini. Oh Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, terutama saudara-saudara kami yang akan masuk dalam baptisan air. Biarlah Tuhan tolong sungguh-sungguh Tuhan, sebab baptisan air adalah dasar untuk kami bisa mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Hadirat-Mu nyata di tengah kami, urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua Tuhan. Saat kami memuji, membesarkan nama-Mu, saat kami mendengarkan firman, saat pelaksanaan baptisan, sungguh-sungguh urapan Roh-Mu yang suci menolong kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, lewat apapun juga kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Besar anugerah-Mu, nomor 4, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kor, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kur, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Makin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, kita mengatakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, kalau bisa masuk baptisan air seperti keluarga Nuh masuk bahtera Nuh, itu adalah besar anugerah Tuhan. Lebih dari semua, sekalipun memiliki satu dunia, kalau keluarga Nuh tidak masuk dalam bahtera Nuh, ya tidak ada artinya semua itu. Itu kasih karunia, besar anugerah Tuhan atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku hanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang.
bukan dengan barang fana, membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, kita angkat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. 43, kau telah memiliku, kau telah memiliku. Ya, jadi masuk baptisan harus mati dari hidup lama, hidup yang baru. Kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan juga untuk bisa beribadah melayani Tuhan sampai kesempurnaan. Kau telah memiliku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memiliki, kau telah memilihku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi sekali lagi kita berkatakan haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku
esbado amu bagi keselamatan bangsaku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita dipilih, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih dari segala suku. Yang kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskan, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala suku. Yang kita dipilih dari umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tetap bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami akan melaksanakan baptisan air sebagai dasar pengikutan pelayanan kami kepadamu, mulai di bumi ini sampai kekal selama-lamanya di tahta surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya semua harus didasarkan pada kehendak Tuhan, pada kebenaran firman-Mu. Nyatakan firman-Mu sebagai dasar baptisan air pada siang hari ini Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu Tuhan. Juga kami semua yang ada, terutama 4 saudara kami yang akan baptisan air, juga urapi supaya mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, mulai dengan masuk baptisan yang benar, hasil yang benar, sampai kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan kasih Tuhan kita bisa menyelenggarakan kebaktian baptisan air pada pagi siang ini. Sekalipun waktunya sangat mendesak, tetapi oleh pekerjaan Tuhan ada 4 saudara yang mau dibaptiskan air, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mengapa kita harus masuk baptisan air? Mengapa kita harus masuk baptisan air? Nomor 1 jawabnya dalam Matius pasal yang ke-28, Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 19. Mengapa kita harus masuk baptisan air? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus punya kuasa di surga di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus menerima kuasa di surga di bumi, kemudian Dia memberi perintah, baptislah.
Ya, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ya, jadi baptisan air adalah perintah Tuhan yang mempunyai kekuatan hukum di bumi dan di surga. Baptisan air adalah perintah Tuhan yang mempunyai kekuatan hukum di bumi, di surga, yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun juga. Yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibatalkan. Di surga dia punya kuasa, ya, ada dasar hukumnya. Di bumi ada kuasa, dasar hukum, kekuatan hukum. Jadi orang surga tidak bisa membatalkan, orang dunia tidak bisa. Tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diganggu gugat oleh apa. Itu baptisan. Nah, jadi masuk baptisan air adalah melakukan perintah Tuhan. Masuk baptisan air adalah untuk melakukan perintah Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan disuruh, dipaksa, dicegah, ini tidak boleh. Jadi masuk baptisan air adalah untuk melakukan perintah Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah atau perintah Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, pelanggaran perintah Allah. Ya, jadi jika melakukan perintah Tuhan, masuk baptisan air, maka tidak dihukum. Tidak dihukum. Jika melakukan perintah Tuhan, yaitu masuk baptisan air, maka kita tidak dihukum. Ya, tidak dihukum, selamat, kita tidak dihukum. Tapi kalau tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak mau baptisan air, dihukum. Dihukum. Itu perintah Tuhan yang punya kekuatan hukum di bumi, di surga. Jadi kalau tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak mau baptis, ya dihukum. Binasa untuk selamat. Ya, tapi kalau mau melakukan perintah Tuhan, tidak dihukum. Tidak dihukum. Ya, semoga kita mengerti. Itu jawaban pertama. Mengapa harus masuk baptisan? Melakukan memang perintah Tuhan. Mau ikut Tuhan, masuk baptisan, perintah Tuhan. Yang kedua, Kisah Rasul 2, 38, 1 Petrus 3, 20, 21. Kisah Rasul 2, 38, 1 Petrus 3, 20, 21. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, pengampunan dosa. Jadi baptisan air jalan pengampunan dosa. Nah, di Petrus disebutkan 1 Petrus 3, 20, 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu sedang mempersiapkan bakteranya. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, nubuatannya, yaitu baptisan air. Kamu diselamatkan oleh nubuatannya, yaitu baptisan air. Selamat. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus. Jadi kalau digabung Kisah Rasul 2, 38 dan 1 Petrus, jadi baptisan air adalah jalan pengampunan dosa dan jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain, harus lewat baptisan air. Jalan keampunan dosa dan jalan keselamatan. Jalan masuk kerajaan surga yang kekal, hidup kekal. Nah, itu baptisan air, jalannya ini. Makanya Tuhan perintahkan, ayo masuk baptis. Loh kenapa kok diperintah? Nah itu jalannya masuk surga. Jalan pengampunan dosa, jalan keselamatan, jalan masuk kerajaan surga yang kekal. Dia diperintahkan. Nah begitu. Ya, diperintah oleh Tuhan. Tidak boleh tawar-tawar. Kalau nawar-nawar tidak masuk surga nanti. Makanya perintah bukan apa himbauan, ya boleh kamu masuk baptisan. Enggak, perintah. Karena itu pergilah. Ya, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka. Karena baptisan jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa, jalan keselamatan, jalan masuk kerajaan surga yang kekal selamat. Bisa? Nah itu, semoga kita masuk kerajaan surga. Jadi kalau kita bisa masuk baptisan air adalah anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia, masuk surga. Sama itu. Jadi tesnya orang masuk surga itu ya masuk baptisan.
Kalau masuk baptisan masih berbantah-bantah, oh beginilah airnya bagaimana, inilah, aduh bagaimana mau masuk surga. Nikodemus itu ketika Yesus berkata kamu harus lahir baru, ya, harus dilahirkan kembali. Wah loh, bagaimana orang tua gini mau masuk kandungan ibu lagi, wah macam-macam. Ini orang banyak gunakan logika, gunakan berbantah-bantah, mau masuk surga berbantah-bantah, yang lain masuk dia belum. Dengan iman, amin, dengan iman. Jadi oleh sebab itu kalau kita bisa masuk baptisan air seperti Nuh masuk bahtera adalah kasih karunia Tuhan besar, anugerah Tuhan lebih dari segala harta di dunia, lebih dari segala harta di dunia. Semoga kita bisa, hanya sedikit loh. Ya, waktu zaman Nuh banyak yang mati, banyak yang berbantah-bantah, mengolok-olok apa baptisan ini, mati semua. Hanya sedikit yang masuk baptisan air mendapat kasih karunia anugerah Tuhan yang besar. Semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, mengapa kita harus masuk baptisan air? Efesus 5, 26 sampai 27. Efesus 5, 26 sampai 27. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air, baptisan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi baptisan air menyucikan sampai menyempurnakan. Baptisan air menyucikan sampai menyempurnakan kita. Sempurna seperti Yesus mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permen masuk kerajaan surga yang kekal. Nah, jadi di situ ada perintah dari Tuhan. Kenapa perintah? Sebab itu jalan ke surga. Jalannya disediakan, orangnya disediakan dalam baptisan. Kita disucikan lewat baptisan sampai disempurnakan seperti Yesus mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permen masuk kerajaan surga. Jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan masuk kerajaan surga yang kekal. Nah, semoga kita. Artinya tadi kok baptis air tadi dan firman. Baptis air dan firman tadi. Memandikannya dengan air dan firman. Jadi artinya sesudah menyelam, saudara-saudara menyelam, masuk dalam baptisan air, menyelam dalam baptisan air, maka harus menyelam dalam firman pengajaran yang benar. Terutama dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Itu kita disucikan. Dengan perjamuan suci, dengan firman disucikan. Ya, jadi saya ulang, artinya apa ini? Memandikannya dengan air dan firman. Artinya sesudah kita menyelam dalam baptisan air, maka kita harus menyelam, ya, mendalam dalam firman pengajaran benar. Terutama dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kita disucikan secara double sampai tidak bercacat celah sempurna seperti Yesus. Ya, jadi menyelam dalam air ini nanti, tapi juga air kehidupan firman pengajaran kita menyelam mendalam, disucikan. Itu artinya. Semoga kita bisa mengerti. Syarat masuk baptisan air yang benar. Syarat masuk baptisan air benar. Kisah Rasul 19 ayat 3 sampai 4. Syarat masuk baptisan air yang benar. Kisah Rasul 19 ayat 3 sampai 4. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, ini pagi siang ini kita masuk baptisan Yohanes. Baptisan air itu baptisan Yohanes. Makanya namanya Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripada dia, yaitu Yesus. Yohanes perintis, sesudah itu Yesus. Yohanes membuat jalan, jalan yang rata, jalan lurus. Nah, di situ Yesus lewat. Jadi syarat masuk baptisan air benar, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kemudian bertobat. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kemudian bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa. Berhenti berbuat dosa. Ya. Kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa-dosa. Nah, mati terhadap dosa-dosa. Ya, dosa itu kejahatan
kenajisan, kepahitan. Itu dosa-dosa. Dosa kejahatan, ya, dosa kejahatan, dosa kenajisan, dosa kepahitan. Nah, itu harus berhenti. Ya, kejahatan, membenci, membunuh, membenci, itu kejahatan. Dosa kejahatan, kebencian, seperti setan pembunuh. Kebencian itu dosa kejahatan, tidak boleh lagi benci. Ya, tidak boleh lagi. Kemudian dosa kejahatan itu dusta, dosa kejahatan. Cinta akan uang, dosa kejahatan. Cinta akan uang, sehingga menjadi kikir dan serakah seperti Yudas. Kikir, tidak bisa memberi, serakah, mengambil milik Tuhan, perpuluhan, persembahan. Nah, itu harus bertobat. Harus bertobat. Nah, dosa kenajisan, makan minum, merokok, mabuk, narkoba, tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Ya, dosa kejahatan termasuk penyembahan berhala. Termasuk berhala, patung-patung, jimat-jimat, dan lain-lain. Tidak boleh ada lagi. Termasuk juga segala sesuatu yang menghalangi kita dekat kepada Tuhan. Menghalangi ibadah, tidak boleh. Itu berhala, itu dosa kejahatan. Dosa kejahatan. Kemudian dosa kenajisan, makan minum, kawin mengawinkan, dosa percabulan. Nah, hati-hati ya, dunia maya sekarang di handphone di mana ini, hati-hati. Sampai dosa kepahitan, iri, dendam dan lain-lain. Pahit hati dan lain-lain. Itu semua harus bertobat. Harus bertobat. Mati terhadap dosa. Kemudian ya percaya, bertobat. Pelaksanaan baptisan air yang benar, Matius 3:15. Syaratnya sudah benar, bertobat. Pelaksanaan baptisan air yang benar. 15-16 Matius 3. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Nah, jadi ini, jadi pelaksanaan baptisan air yang benar, yaitu kita dibaptis ayat 15 menurut kehendak Allah. 15. Kita dibaptis menurut kehendak Allah, menurut firman Allah, menurut Alkitab. Bukan menurut gereja A, gereja B, pendeta A, B, aliran A, B. Nah, menurut kehendak Allah, menurut Alkitab, perintah Tuhan Alkitab. Dan kita dibaptis ayat 16 seperti Yesus dibaptis. Seperti Yesus. Jadi Yesus mestinya tidak usah dibaptis, dia tidak berdosa. Kalau dibaptis, kenapa Yesus harus dibaptis? Dia tidak berdosa, tidak bersalah. Mengapa Yesus? Satu, menanggung dosa-dosa kita. Dia yang dijadikan dosa. Makanya dia dibaptis, dijadikan dosa. Nah, dia tidak berdosa tapi dijadikan dosa untuk menanggung dosa kita. Dan dia menjadi teladan. Baptisan yang benar tuh gimana? Bukan menurut A, B, C. Baptisan yang benar menurut Alkitab ini. Kuncinya keluar dari air, ayat 16. Yesus sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dari mana itu? Roma 6 ayat 4, kuburan air. Roma 6 ayat 4, keluar dari air ini. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup. Jadi baptisan yang benar yaitu orang yang sudah bertobat, mati terhadap dosa harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga dia bangkit dari dalam air bersama Yesus, keluar dari dalam kuburan air. Bangkit dari dalam kuburan air bersama Yesus. Keluar dari kuburan air bersama Yesus untuk mendapat hidup baru, hidup surgawi, langit terbuka. Hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus, sama dengan hidup dalam kebenaran. Hidup baru, hidup surgawi, sama dengan ada roh bagikan burung merpati. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus, yaitu hidup dalam kebenaran. Semua harus benar. Yang tidak benar tidak boleh lagi, nyontek dan tidak boleh lagi. Ya, semua harus benar. Di Yesaya 33 ayat yang ke-15. Orang yang hidup dalam kebenaran, nah itu. Orang yang hidup dalam kebenaran berbicara jujur. Nah itu, orang benar bicaranya jujur. Menolak untung hasil pemerasan, ya perbuatannya. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Nah, perbuatan-perbuatan benar. Ya,
perbuatan benar, tidak terima suap, korupsi dan lain-lain, berbuat dosa tidak mau. Ya, kemudian yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, telinga. Nah, telinganya benar, hanya mendengar firman yang benar. Itu orang hidup baru. Ya, orang hidup baru. Mulai dengan bicaranya, mulutnya, kemudian tangannya, perbuatannya, kemudian telinganya, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Nah, menutup mata pandangan yang benar, tidak memandang yang tidak baik itu. Pandangan yang benar. Ya, nah itu. Kemudian dialah orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu dari bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya dijamin oleh Tuhan. Nah, ini hidup benar. Aman, tentram dalam Tuhan. Hidup benar. Mulai dari mulut, ya, telinga, mata, perbuatan, telinga, mata, semua benar. Semua benar. Ya, itu pribadi. Kemudian nikah benar, semua benar. Ya, kegiatan, sekolah benar, pekerjaan benar, semua pergaulan benar. Sampai nikah benar, pelayanan benar, semua benar. Hidup dalam kebenaran. Semoga kita bisa mengerti. Ya, itu hasil baptisan air yang benar, hidup benar. Jadi saudara-saudara masuk baptisan air, pulang hidup benar. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Tadinya hidup menurut daging, tidak benar. Nah, sekarang hidup menurut roh dalam urapan. Hidup dalam kebenaran. Hasil kedua Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat yang ke-17. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Mentaati pengajaran. Nah ini saudara ya. Jadi taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Hidup benar, mentaati, taat dengar-dengar pada firman pengajaran. Menikmati firman pengajaran. Menikmati itu bisa dengar firman sungguh-sungguh, ngerti, percaya, yakin, sampai mempraktekkan, mentaati firman pengajaran. Taat dengar-dengar, menikmati. Nah ini sudah baptisan air. Menikmati, taat dengar-dengar pada pengajaran benar. Menikmati firman pengajaran yang benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yohanes 10:27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan. Taat dengar-dengaran domba-domba. Jadi kalau kita sudah taat dengar-dengaran pada firman pengajaran, mentaati firman itu sama dengan menjadi domba-domba yang digembalakan. Nah, sudah baptisan, hidup benar, dengar pengajaran benar, taat dengar-dengaran, nah, pasti kita tergembala. Enggak usah disuruh. Nah, dalam keluar dari baptisan kita hidup benar, aku boleh ditambah hati nurani yang baik, nah, kita bisa taat pada pengajaran yang benar, nah, menikmati pengajaran benar, taat pada pengajaran yang benar, nah, maka kita menjadi domba yang digembalakan. Domba itu taat, sana dombanya, situ, ya, taat, dengar-dengaran, ya, itu menjadi domba yang digembalakan. Dan selalu berada di kandang penggembala. Sehingga kita selalu berada di kandang. Kalau sudah taat pada pengajaran benar, menjadi domba yang digembalakan, maka kita selalu berada di kandang penggembala. Ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Jadi sesudah baptisan harus tekun. Harus berada di kandang, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya. Termasuk kebaktian kaum muda juga. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia. Itu ya. Kemudian meja roti itu kita diberi minum. Setiap kebaktian umum itu diberi minum Roh Kudus. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran, korban Kristus, diberi makan. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya, diberi nafas, bernafas dengan kasih Allah, hidup kekal. Nah di situ kalau sudah bisa hidup benar, bisa taat pada pengajaran benar, pasti sudah tergembala. Selalu tekun dalam kandang penggembalaan, 3 macam
ibadah pokok. Nah, dua hal yang kita terima dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, 3 hal yang kita terima. Nomor 1, dua hal yang kita terima aja. Nomor 1, tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal sehingga disucikan terus menerus. Disucikan itu bertumbuh rohani, didewasakan. Tadi dikasih makan, kasih minum, bernapas, tumbuh. Disucikan, kita mengalami penyucian. Ya, tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal sehingga kita disucikan, didewasakan rohani, bertumbuh kerohanian ke arah dewasa rohani. Sehingga sampai kesempurnaan, terus menerus sampai kesempurnaan. Nah, kalau sudah disucikan, diberi jubah, Efesus 4, 11, 12. Diberi jubah indah. Kalau sudah disucikan, dewasa bisa melayani. Nah, disucikan itu bertumbuh sama, dikasih makan, kasih minum, bernapas, itu disucikan. Bertumbuh rohani ke arah kedewasaan. Suci itu dewasa. Baru bisa melayani, diberi pakaian, jabatan pelayanan, pakaian indah. Kalau anak kecil suruh melayani, waduh bahaya. Malah ibunya yang bingung. Suruh bawa gelas, sana ada isinya air, apalagi gelasnya 2, hati-hati, hati-hati. Bingung. Tapi kalau orang dewasa, apalagi di masakan Padang, bukan cuma gelas, ada piring, ada bisa. Coba anak kecil, kerobyang habis. Nah, itu makanya harus berada di ruangan suci, didewasakan. Diberi makan, minum, itu sama dengan disucikan, didewasakan. Supaya kita mendapat pakaian kepercayaan Tuhan. Efesus 4, 11, 12. Dan ialah yang memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, 5 jabatan pokok bisa dijabarkan. Pemain musik, kur, apa saja. Kur kaum muda, penerima tamu, apa saja semua. Tim doa juga. Untuk memperlengkapi orang kudus, orang suci, orang dewasa. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini hasil pertama. Kita diberi jubah yang indah, jabatan pelayanan. Sehingga dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Hidup itu jadi indah. Ya, diberi jubah indah. Tidak telanjang lagi, tidak dipermalukan lagi, indah. Nah, ini saja. Semoga kita, ayo yang sudah baptisan, ayo mohon. Supaya diberi jubah indah. Ya, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Hidup itu mulai indah. Tidak telanjang lagi, tidak dipermalukan, indah. Nah, itu jubah indah. Kedua, dua hal yang kita terima. Satu, diberi pakaian. Yang kedua, Yohanes 10, 28. Kalau sudah taat tadi disucikan, posisi kita di dalam tangan Gembala Agung. Nah, ini hasil kedua. Kalau digembalakan ada di dalam tangan Gembala Agung. 10, 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Tadi ayat 27 taat. 27 taat, disucikan, digembalakan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada di dalam tangan Gembala. Posisi kita berada di dalam tangan Gembala Agung. Tangan anugerah yang besar. Nah, jadi begitu. Masuk baptisan air, sampai bisa digembalakan, dipakai Tuhan, digembalakan, dipakai Tuhan. Itu dipindah dari suasana, berpindah dari tangan setan, dulu melayani dosa tangan setan, berpindah dari tangan setan kepada tangan Gembala Agung, tangan anugerah yang besar. Berpindah dari suasana kutukan dunia, susah payah, kebinasaan, kepada suasana surga, berkat dan anugerah Tuhan. Ini baptisan air. Sangat menentukan baptisan air. Kalau benar, direbut. Dari tangan setan kita berpindah kepada tangan Tuhan. Nah, itulah. Aku hidup benar dulu, taat pada firman pengajaran, digembalakan, disucikan, dipakai Tuhan. Nah, itu buktinya kita berada, pindah dari tangan setan kepada tangan anugerah Tuhan yang besar. Suasana berkat dan anugerah. Suasana kutukan, kebinasaan hilang. Suasana berkat dan anugerah. Semoga kita bisa mengerti. Hasilnya, kalau ada di dalam tangan Tuhan, terakhir, jaminan kepastian. 28. Jaminan kepastian, pemeliharaan untuk sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Pasti.
Tangan anugerah Tuhan yang besar, tangan Gembala Agung, sanggup memberi jaminan kepastian untuk memelihara hidup kita. Sekarang di dunia sampai hidup kekal selama-lamanya. Nah, ini hasil pertama, ada di dalam tangan anugerah Tuhan. Ayo, saudara yang masuk baptisan siang ini berpindah. Saudara. Jangan tangan setan lagi berbuat dosa. Nah, ayo tangan anugerah, digembalakan, hidup benar, disuci, taat, dengar-dengaran, pada orang tua juga taat, disucikan, melayani Tuhan, hidup di dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Tidak terpengaruh lagi oleh setan. Ya, hasilnya dipelihara anugerah Tuhan yang besar. Kemudian tidak bisa direbut. Tidak bisa direbut. Tadi 28, seorang pun tidak bisa merebut. Artinya tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup memberikan kemenangan. Tidak bisa direbut, menang. Tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan kepada kita. Tidak jatuh bangun dalam dosa dan seterusnya. Damai sejahtera. Memberi kemenangan. Kalau direbut setan sudah jatuh dalam dosa lagi. Disesatkan. Nah, itu tidak jatuh dalam dosa, tidak disesatkan, itu tidak direbut. Hingga kita hidup damai sejahtera. Tenang. Enak dan ringan semua. Hidup damai sejahtera. Tenang, enak dan ringan. Enak dan ringan. Ya, enak dan ringan hidup itu. Itu istilah tidak bisa direbut. Di dalam tangan Tuhan enak ringan dipeluk kita. Berat berapa ditanggung oleh Tuhan. Enak ringan, damai sejahtera, enak. Kemudian Wahyu 7:17 dituntun. Tangan Gembala Agung, tangan anugerah Tuhan besar menuntun kita. Sebab anak domba di tengah takhta itu akan menggembalakan mereka, akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mereka. Tangan anugerah Tuhan besar menuntun kita ke Yerusalem baru, tempat penggembalaan terakhir, kandang penggembalaan terakhir. Artinya kita disucikan, diubahkan. Jujur, Yerusalem baru tidak boleh ada dusta, jujur. Kita disucikan, diubahkan jujur. Itu rumah doa. Kalau sudah jujur itu mujizat terbesar. Diubahkan, disucikan, diubahkan itu mujizat terbesar. Yaitu kita jujur. Hari-hari ya, tidak. Benar, tidak benar. Harus jujur. Itu rumah doa kalau jujur. Tidak ada air mata, dihapus air mata. Kalau jujur sama dengan rumah doa, mujizat jasmani terjadi. Semua masalah yang mustahil Tuhan selesaikan. Air mata dihapus, mulai dihapus sampai satu waktu. Mujizat terakhir, kalau Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan sempurna, tidak ada air mata, kita masuk Yerusalem baru, kandang penggembalaan terakhir. Ya, dari baptisan kita menuju langkah-langkah mujizat, hidup dalam tangan Tuhan. Itu langkah-langkah mujizat, ada pemeliharaan, ada damai sejahtera, enak ringan, dan ada mujizat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Ya, ada mujizat dari Tuhan. Semoga kita bisa mujizat rohani diubahkan, itu dituntun ke Yerusalem baru. Tidak ada air mata. Jujur, rumah doa, banyak menyembah ya, rumah doa. Itu air mata mulai dihapus, masalah diselesaikan oleh Tuhan. Sampai titik terakhir, mujizat terakhir kita ya, disempurnakan. Betul-betul tidak ada air mata, kita tiba di Yerusalem baru, kandang penggembalaan terakhir. Ya, ayo. Jadi semua kesimpulannya baptisan di anugerah Tuhan yang besar. Kita berpindah dari tangan setan kepada tangan anugerah Tuhan yang besar. Kita serahkan, baik yang sudah dibaptis, sudah pulang dari tempat ini, jangan pilih setan lagi. Tangan anugerah Tuhan yang besar, sanggup melakukan apa saja bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai pelaksanaan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar anugerahmu, kurnia saja. Kalau bisa masuk baptisan, menyerahkan hidup pada Tuhan, itu anugerah. Yang mau baptisan berlutut. Yang mau baptisan berlutut. Menghadap sini aja, menghadap sini. Berlutut, ya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah dengan anugerah Tuhan yang besar. Lewat baptisan kita berpindah dari tangan setan yang menghancurkan, membinasakan, membuat susah, kepada tangan anugerah Tuhan yang besar, tangan Gembala Agung yang menjamin pemelihara, memberi damai, menuntun kita, membahagiakan semua sampai menyempurnakan kita. Terus haleluya. Bagi yang mau menyerahkan hidup, bukan hanya yang dibaptis, yang sudah baptisan mau menyerahkan hidup dalam tangan anugerah Tuhan yang besar, angkatlah dua tangan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga. Semua yang menentukan tangan anugerah Tuhan yang besar. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Engkau yang merebut kami dari tangan setan Tuhan, untuk berada dalam tangan-Mu dan tidak bisa direbut sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Ini kami, 4 saudara kami yang mau dibaptis, kami yang sudah dibaptis. Ini kami Tuhan, haleluya. Peluk kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu Tuhan, haleluya. Kami tak mampu apa-apa Tuhan, haleluya. Ya la basa, ya la basa, ya la basa, ya la basa, ya la basa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Turunkan tangan. Engkau memeluk kami, Engkau menuntun kami Tuhan, sampai ke tempat penggembalaan terakhir di Yerusalem yang baru. Oh, haleluya. Ya la basa, haleluya. Ya la basa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Dari tangan setan kepada tangan Tuhan, tangan Gembala Agung, tangan anugerah yang besar dari Tuhan. Haleluya, dipeluk Tuhan, dituntun Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Terima penyerahan hidupnya, ampuni dosa-dosanya Tuhan. Haleluya. Haleluya, berpindah dari tangan setan kepada tangan Tuhan, tangan anugerah yang besar dari Gembala Agung. Haleluya. Dipeluk oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk. Persiapan. Jam tangan, dompet-dompet ya di semua ya, yang dari kulit-kulit silakan untuk diselesaikan semua. Baik. Matikan dulu.
ini ke dalam tangan kemurahan kebaikan. Oh, terima kasih, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu merintangi, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan sucikan supaya betul-betul terjadi baptisan air yang benar, hasil yang benar Tuhan. Langit terbuka, surga terbuka. Betul-betul kami diselamatkan, bahkan disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo, siap. Marvel Jeremy Revel Timotius. Marvel Jeremy Revel Timotius. Terima penyerahan hidupnya, ampuni dosa-dosa. Sucikan oleh darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya masuk baptisan yang benar, hasil yang benar, sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. Menjadi kehidupan yang digembalakan oleh Tuhan. Menjadi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi kehidupan yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai selama-lamanya. Menjadi kehidupan yang berada di dalam tangan anugerah Tuhan. Anugerah gembala yang agung. Haleluya. Engkau yang menjamin seluruh hidupnya Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang membimbing menuntun Tuhan. Sampai ke Yerusalem baru Tuhan. Ya Allah. Langkah-langkah hidupnya, langkah mujizat bersama Tuhan. Sampai kesempurnaan jika engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Saya membaptiskan saudara Marvel Jeremy Revel Timotius di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus demi keampunan dosa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Lionel Valentino Wijaya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 ya wasa, haleluya, haleluya. Terima penyerahan hidupnya Tuhan, ampuni dosa-dosanya, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Haleluya, supaya masuk baptisan yang benar, hasil yang benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus selalu berada di dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Oh, haleluya, ya lawasa, dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biar langkah-langkah hidupnya adalah langkah-langkah mujizat Tuhan selalu terjadi. Engkau yang menjamin hidupnya mulai sekarang di dunia sampai hidup kekal selama-lamanya sampai di Yerusalem baru Tuhan. Terima kasih tempat penggembalaan yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu.
Ya Allah, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya membaptiskan saudara Lionel Valentino Wijaya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus demi keampunan dosamu. Amin. Haleluya. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Maria Buyandaya Dongalemba. Maria Buyandaya Dongalemba. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Dituntun oleh Tuhan ke Yerusalem baru, tempat penggembalaan terakhir. Oh haleluya. Dijamin hidupnya oleh Tuhan sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Syukur aja kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya membaptiskan saudari Maria Buyandaya Dongalemba di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus demi keampunan dosamu. Haleluya. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mita Ayunda Putri. Saya membaptiskan saudari Mita Ayunda Putri di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus demi keampunan dosamu. Amin. Haleluya. Siapa yang pimpin Dan depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Dan hadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya.
Kalau ada yang mau oleh pemberitaan firman, tergerak untuk baptisan, silakan. Tidak ada, kita tutup. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan belas kasih kemurahan. Keempat saudara yang sudah dibaptis, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sungguh-sungguh kami semua yang mendengar firman, biarlah pulang dari tempat ini sungguh-sungguh kami berada di dalam tangan anugerah yang besar dari Gembala Agung Tuhan. Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau yang menuntun kami ke Yerusalem baru. Langkah-langkah mujizat semua Tuhan terjadi sampai kesempurnaan, sampai masuk kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Terima kasih jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat dan jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Tiba di tempat dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Dan juga yang melanjutkan tugas untuk keluar kota dan lain-lain, semua Engkau tetap jaga, lindungi, sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang.